Bahkan kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad kita masyarakat diniyah nyambung hadis yang ketujuh bahwasanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, aku meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis qudsi yang mana beliau meriwayatkannya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altum bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i' إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسرته فاستكسوني عكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبدل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قوموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان وأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ولا يلومن إلا نفسه. Yang artinya, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan pula ini di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai para hambaku, kalian semua dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan membimbing kalian. Wahai para hambaku, kalian semua dalam keadaan lapar, kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan dariku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampunan dariku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat berbuat madarat kepadaku hingga kalian membuatku madarat, dan kalian tidak akan bisa memberiku manfaat hingga aku mendapatkan manfaat dari kalian. Wahai hambaku, seandainya generasi kalian yang pertama maupun yang terakhir, yang jin maupun manusia, semuanya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak menambahkan apapun dalam kerajaanku. Wahai hambaku,
seandainya generasi kalian yang pertama maupun yang terakhir, yang jin maupun manusia, semuanya seperti orang yang paling buruk hatinya di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya generasi kalian yang pertama maupun terakhir, yang jin maupun manusia, berdiri pada satu bukit, lalu mereka semua memohon kepadaku, dan aku penuhi masing-masing permintaannya, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang aku miliki, kecuali seperti jarum yang dicelupkan dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian yang aku perhitungkan untuk kalian, kemudian aku beri balasannya pada kalian. Barang siapa yang menjumpai amalannya baik, hendaknya ia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa menjumpai amalannya yang tidak demikian, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kami akhiri kitab ini dengan hadis-hadis dari sabda Rasulullah SAW, sebagaimana pula kami telah membukanya juga dengan sebagian hadis-hadis itu sebagai bentuk mengambil barakah dari sabda Rasulullah SAW. Dan dengan demikian kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan si penulis ini diterima olehnya, dapat mendekatkan dirinya kepada ridhonya, selalu di jalan ketaatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami dan memaafkan kami atas kesalahan atau kesabaran yang ada di dalamnya, atau kasaria yang menghinggap kepada kami, atau pura-pura maupun mencari perhatian orang lain dalam penulisan ini. Kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan ini dan juga kesalahan lainnya, serta kami bertaubat kepadanya dari dosa-dosa ini, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi taubat lagi Maha pengasih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau salah. Wahai Tuhan kami, ya Allah, janganlah Engkau pukulkan kami beban yang berat atas kami, sebagaimana Engkau telah pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Engkaulah pelindung kami ya Allah, dan berilah kami pertolongan atas orang-orang yang kafir. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai Zat yang Maha Suci. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku. Aku memohon rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu ya Allah, dan janganlah Engkau palingkan hatiku setelah Engkau membimbingku ya Allah, dan berilah aku rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi. Alhamdulillah, kitab ini selesai berkat pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tiada akan mendapat petunjuk kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kami petunjuk.
Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, yang diserukan kepada mereka itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu engkau kerjakan. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Tiada daya maupun kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan bersalam kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Selesai penulisannya pada hari Minggu 22 Sya'ban tahun 1089 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat dan memberikan salamnya kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah hari ini bisa dengan izin Allah hatam buku ini berkah insyaallah. Setiap kita hatam buku keberkahan, ada rahmat Allah yang khusus. Mudah-mudahan hari ini ada keberkahan besar yang membawa kebahagiaan untuk kita, anak, istri kita, keluarga kita, semuanya dapat. Tak usah ke majlis, kita niat ke majlis, niat untuk menyenangkan keluarga kita. Disebutkan, diriwayatkan sahabatnya, taubatnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang polisi loh. Dia polisi yang mengawasi di pasar dan lain-lainnya. Ada satu saat Malik bin Dinar ini melihat ada seseorang yang lagi beributan. Satu orangnya besar, satu orangnya kecil. Dia lihat, waktu itu dia lagi memeriksa pasar. Ketika dia melihat ada orang beributan ini, dia perhatikan. Akhirnya ada satu yang badannya besar itu menang. Karena ini lemah, yang badan besarnya kuat. Diambillah. Karena kelemahannya tadi, barang yang dia ributkan tadi diambil oleh orang yang besar itu. Keributan. Malik bin Dinar bilang, ya Allah, saya mau lihat ada apa orang ribut. Dan Malik bin Dinar ini bukan polisi yang zalim, polisi pemabuk. Ya, ini intinya dia memang orang yang sudah diciptakan untuk kehidupan dunia ini yang penuh dengan masalah. Didatangnya tapi dia bilang, aku berharap mudah-mudahan dengan kejadian ini Allah menyayangi aku. Dibelanya lah. Panggil, kenapa ini? Karena mendengar apa? Mendengar suara dari si kecil ini. Aku ini lemah, barangku ini diambil, dia bilang. Sesungguhnya aku datang ke tempat ini, ke pasar ini, tidak ada lain. Gara-gara itulah Malik bin Dinar membela dia. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa datang ke pasar untuk membeli barang, itu apa? Membeli barang menyenangkan istri dan anaknya, menyenangkan anaknya atau istrinya. Dan Islam ini jangan kita sangka ibadahnya di mana, di masjid atau di majelis. Kita ke pasar beli barang untuk menyenangkan anak kita atau istri kita, dan itu maka Allah Subhanahu wa taala nanti di kiamat akan memandangnya. Dibilang barang siapa dipandang oleh Allah tidak akan diadab selama-lamanya. Nah, tinggal kalau sudah punya kompas hidup mencari ridho Allah, semuanya ketemu nanti tempatnya. Ke pasar pun kita dapat ridho Allah. Tapi tadi harus ada
Kompasnya sudah sampai, memang hidup sudah serahkan untuk Allah. Apakah kita susah? Tidak susah, malah ke pasar dapat ridho Allah. Ini tambah luas ini lautan. Sayangnya manusia yang ke pasar, yang nyenangin keluarga bukan gara-gara mengikuti jejak Nabi Muhammad. Mengikuti apa? Nafsu saya. Padahal Nabi Muhammad ini ngasih semuanya. Suruh makan yang enak. Ada hadisnya semuanya. Supaya bersyukur makan ini. Yang penting sudah ada kompas dari mencari ridho Allah. Nabi Muhammad dulu senang dengan daging kambing. Dengan kakinya ya. Ikut Nabi Muhammad. Maka caranya Nabi bukan kita tidak boleh makan daging. Boleh. Sahabat dulu makan semuanya. Nah ini tadi gara-gara itu, maka Allah akan memandangnya dulu. Jadi jangan sembarang kita keluar mau memberikan sesuatu untuk anak atau istri keluarga kita. Itu akan menyebabkan kita dipandang oleh Allah. Dan nanti dibilang, wahai orang yang menzalimi, ketika aku dipandang sama Allah itu aku akan tuntut bahwa kau telah ngambil barangku ini, barang yang aku mau berikan kepada istri dan anakku ini. Aku mau nyenangkan mereka dan kau ngambil secara zalim ini barang. Kata Malik bin Dinar bilang, kalau kau ketemu ini barang sudah ku selesaikan barang. Kalau kau ketemu sama keluargamu dan ketemu sama anakmu memberikan barang ini, tolong doakan, tolong sebut nama aku Malik bin Dinar. Nah, para ulama mengatakan Malik bin Dinar itu dapat hidayah, akhirnya jadi wali Allah berkat doa ini. Berkat doa orang ini tadi. Bukan gara-gara dia wali apa-apa, kita tidak tahu. Tapi gara-gara Malik bin Dinar ini membela haknya dia, barangnya dia tadi. Dan Malik bin Dinar bilang, tolong kalau sampai ke rumah, ketika anakmu tersenyum, di situ kau minta kasih tahu Malik bin Dinar butuh doa. Nah, dari mulai itulah kata Malik bin Dinar mulai berubah kehidupan Malik bin Dinar. Tinggalkannya semuanya, tak jadi polisi lagi sudah. Jadi wali Jadi kita la tahtagiranna bi syai'in minal ma'ruf. Jangan pernah kita menghinakan sedikit pun dari kebaikan. Walaupun dengan muka basah kepada saudara kita. Intilagil wajh. Muka basah saja sudah bisa cukup. Sudah di masjid kita bawa muka basah kita terus. Wah, tak tahunya muka basah ini bisa membawa kita masuk surga. Enak. Masuk surga ini enak benar. Asal sudah ada kompasnya semua jadi surga. Semua jadi sebab kebaikan kita semua. Semua ngangkat derajat. Nah itu kalau bawa barang apa? Barang dunia saja. Apa lagi pulang kita kasih ilmu. Kenapa orang mau majlis? Berharap barokahnya sampai ke anak istri, barokahnya sampai ke orang tua. Kita lihatkan terus bagaimana dari pandang sama Allah. Itulah amalan kita ikut sertakan terus anak kita. Walaupun anak kita jauh, walaupun anak kita tidak satu rumah sama kita, cucu kita, ya Allah, jadikan kehadiranku ini membawa berkah untuk keluargaku dan keturunanku. Ampunkan dosaku dan dosa mereka, jadikan mereka hamba-hamba yang baik. Tapi Habib sudah hadirkan di sini. Setiap awal itu Habibnya itu semua anak istri, anak, orang tua kita. Cuma kalau dari kita juga ada dari mulai keluar rumah sudah berniat begitu. Habib jalan di motor tak punya ini. Kalau berzikir kan ini baik niat. Ini niat ini sama juga niatnya untuk sampai ke Allah. Jadi satu kali gayung. Dia bilang kalau satu kali tepuk 16 nyamuk kita dapat. Nah, satu kali tepuk 16 nyamuk kita dapat. Nah, satu kali kita bergerak dapat berkah segala-galanya. Dan waktu ini waktu barokah benar, kita ini bisa tutup diizinkan Allah setiap hari begini. Ya Allah. Kita berharap memang Allah ini mempersiapkan kita memang sebagai hamba manusia yang hidup menyembah Dia. Amin. Bukan menyembah
Hantu bukan menyembah nafsu sudah. Pandangan kita Allah terus sudah. Dan hampir cuma menganjurkan saja supaya bersih, jernih hati kita jernih. Baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 360 kali. Nah, ini sambil jaga toko enggak apa-apa. Tapi kalau mau bagus duduk. Supaya hati kita murni benar bersih. Bersih dari apa? Dari kotoran dunia. Tiada Tuhan selain Allah. Sambil menghadirkan tiada lagi aku, tujuan hidupku cuma Engkau ya Rabb. La ilaha illallah. Tiada yang kusembah, tiada yang kutuju, tiada yang kuserahkan diriku semuanya ke Allah. La ilaha illallah Muhammadur dan Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam untuknya ya Allah. Dapat 3, dapat selawat, dapat 2, dapat 3, dapat salat 360 kali. Yang amalkan ini murni bersih hatinya. Kalau bermanfaat yang lain tidak usah disebut lagi. La ilaha illallah ini hisnul hasin, benteng dari segala benteng. Allah bilang yang baca la ilaha illallah ada benteng punya. Tidak bisa lagi lah. Tidak ada yang bisa ganggunya. Sudah masuk di dalam bentengnya Allah jauh dari balak. Orang mau diampunkan dosanya saja, kalau sudah baca la ilaha illallah diampunkan dosanya. Orang kafir, orang baca istighfar tidak diampunkan. Orang kafir baca istighfar sallallahu tidak diampunkan dosanya. Tapi coba dia baca la ilaha illallah, langsung seperti bayi lagi baru lahir. Hebatnya la ilaha illallah, mengampunkan dosa, bisa membuat benteng semuanya. 360 kali. Segala-galanya ini la ilaha illallah Muhammadur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi santai-santai bisa. Sudah banyak wiridnya, pengen yang hampir santai enggak apa-apa. Zikir la ilaha illallah ini sama kayak sholawat. Mau enggak khusyuk pun enggak apa-apa. Tapi kalau khusyuk, mabuk gitu. La ilaha illallah Muhammadur. Iman sudah ada jalan hidup, sudah ada status hidup ini nyaman. Kalau sudah ada status, tapi kalau mengikuti dunia, nah kita bilang bukan orang pintar, orang yang bisa beli rumah, bisa ngumpulin duit. Ya. Orang yang kita bilang hebat dan kita bisa beli surga, nah hebat itu orang. Bulan bisa beli surga. Dan kunci surga la ilaha illallah. Kalau sudah ada la ilaha illallah selamat. Ajari anak kita la ilaha illallah, ajari keluarga kita. Tidak bisa zikir ini, satu zikir ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah dimulai dengan ini semuanya berdatangkan nanti kebaikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, sudah kebaikan dunia dapat, akhirat dapat. InsyaAllah Allah angkat derajat kita semuanya insyaAllah dari hari ke hari, keberkahan demi keberkahan, inayah demi inayah, pertolongan Allah terus insyaAllah. Allah sederas-derasnya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Kau berikan kepada kami, selamatkan kami dari fitnah dunia ini, dari ujian dunia. Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala bala dan wabak dan segala penyakit zahir dan batin. Angkat derajat kami ya Allah, angkat derajat keluarga kami, saudara-saudara kami, anak istri kami ya Rabb. Murid-murid kami kabulkan segala hajat kabul. Jadikan kehidupan kami penuh dengan keberkahan ya Arhamar Rahimin. Payungilah kami ya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad. Pelihara kami semuanya ya Allah. Kami titipkan diri kami, keluarga kami, murid kami, saudara kami, majelis kami ya Rabb, dan muslimin dan zaman ini ya Allah denganmu ya Rabb. Pelihara kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. وارزقنا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نسأل الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين.